Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dafan Hurdi, kelas 2 MA 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Human Relation. Yang pertama ada Human Relation, yaitu studi tentang hubungan antar manusia dan membantu bagaimana cara interaksi yang efektif. Definisi Human Relation secara kebahasaan, kata human berarti manusia, sedangkan kata human berarti bersifat manusia. Humanis berarti peramah, orang yang penyayang, kemanusiaan. Dari kegiatan tersebut, dari pengertian tersebut, bahwa human relation adalah hubungan interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau dengan sekelompok orang yang berlangsung secara manusiawi. Human relation tidak sekedar untuk memperhatikan manusia, tetapi membuat sekelompok manusia untuk bergairah, menyadari atau tujuan kelompoknya, menampakkan kerja sama yang didasari atas unsur-unsur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, menyadari adanya kepemimpinan dalam anggota kelompok itu baik secara formal maupun informal. Yang keempat, menyadari adanya peranan dan tanggung jawab sebagai anggota. Yang kelima, adanya pertumbuhan norma-norma kelompok yang dapat mempengaruhi pola perilaku anggotanya. Yang keenam, adanya suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus kelompok. HR dapat berguna untuk bekerja secara efektif. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan, yang pertama, keterampilan kognitif, yang kedua, keterampilan hubungan, yang ketiga, keterampilan pribadi. Tindakan atau perilaku yang mempengaruhi seluruh kinerja organisasi. Yang pertama, eksternal faktor, yang kedua, internal faktor, yang ketiga, faktor pekerjaannya, yang keempat, manajer, yang kelima, kelompok, yang keenam, individual. Manfaat mempelajari human relation. Yang pertama, menjadi individu yang kuat dan tidak sombong. Yang kedua, sederhana, tidak malu-malu serta tidak terlalu menonjolkan diri. Yang ketiga, mempertimbangkan orang lain tanpa melakukan diri sendiri serta kebutuhan organisasi. Yang keempat, menunjukkan minat kepada orang lain dan membicarakan hal yang diminati tanpa mengorek kehidupan pribadinya. Yang kelima, mendengarkan sambil memberikan komentar. Yang keenam, bijaksana namun tidak malas dan lambat bertindak. Yang ketujuh, percaya diri tapi mau berubah dan belajar dari kesalahan. Yang kedelapan, santai tapi tetap fokus. Materi berikutnya menjelaskan komunikasi dalam human relation. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Komunikasi adalah kunci yang dapat membangun tim yang kuat dan mendorong kinerja yang lebih baik. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam human relation. Di antaranya adalah yang pertama, membantu membangun tim. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Berikutnya, fungsi komunikasi dalam human relation. Yang pertama, untuk meningkatkan gairah kerja suatu organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan kerja serta kerjasama di antara teman kerja. Yang ketiga, untuk mengurangi aspek-aspek negatif dan dari timbulnya konflik maupun frustasi. Yang keempat, untuk dapat mengetahui sedini mungkin kemelut di dalam organisasi, terutama yang menyangkut kepada hubungan kerja yang harmonis. Yang kelima, untuk mengetahui sejauh faktor psikologis, manajemen, sosiologis. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efek apabila memenuhi tiga hal berikut. Yang pertama, pesan dapat diterima dan dimengerti serta dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim pendapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan yang berarti untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
untuk tidak menindaklanjuti pesan yang dikirim. Dalam komunikasi efektif memiliki 5 hukum menurut Sari 2006.8, yaitu yang pertama respect, yang kedua empathy, yang ketiga audible, yang keempat clarity, yang kelima humble. Komunikasi formal Effendi 2005 bahwa sistem komunikasi formal biasanya mengikuti garis-garis wewenang sebagaimana dituangkan dalam struktur organisasi. Proses komunikasi biasanya dilakukan di dalam lembaga formal melalui garis perintah atau sifatnya instruktif. Kedua, komunikasi informal. DeVito 2011. Komunikasi informal sebagai komunikasi yang disetujui secara sosial yang orientasinya tidak pada organisasi tetapi lebih secara individual. Yang ketiga, komunikasi verbal. Purwanto 2006.6 mengatakan bahwa komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Yang keempat, nonverbal komunikasi. K. Floyd 2009 mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai setiap perilaku dan karakteristik yang mengirimkan makna tanpa menggunakan kata-kata. Materi berikutnya menjelaskan communication style. Understanding your communication style. Gaya komunikasi yang dimiliki oleh setiap individu pasti berbeda-beda. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai satu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir dan kesejahteraan emosional. Gaya komunikasi menurut Tubbs and Moss 2014.31-32. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi ini bersifat mengendalikan dan ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, the controlling style. Pihak-pihak yang menggunakan gaya ini lebih memusatkan perhatian pada pengiriman pesan. Mereka tidak memiliki ketertarikan dan perhatian pada umpan balik kecuali jika hal tersebut berguna bagi kepentingan pribadi mereka. Yang ketiga, the equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah adanya landasan kesamaan dan ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal, lisan, maupun tulisan yang bersifat dua arah. Yang keempat, the equalitarian style. Lingkungannya diisi oleh orang-orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun dalam kerja. Berikutnya ada the skirting style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan-pesan verbal atau lisan maupun tulisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta struktur organisasi. Faktor yang mempengaruhi gaya komunikasi seseorang, Shapir 2005, yaitu yang pertama kondisi fisik, yang kedua peran, yang ketiga konteks histori, yang keempat kronologi, yang kelima bahasa, yang keenam hubungan, dan yang ketujuh kendala. Karakter menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai terbiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter dan komunikasi. Yang pertama, karakter orang terbuka atau ekstrovert. Orang dengan karakter ini lebih suka mengarah energi dan perhatian terhadap dunia luar. Yang kedua, orang ekstrovert cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh sekeliling dibandingkan kondisi sendiri. Yang ketiga, minatnya terhadap situasi sosial kuat, suka bergaul, ramah cepat, menyesuaikan diri, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain walaupun ada masalah, lebih suka bertindak dulu berpikir belakangan. Karakter orang tertutup atau introvert. Orang introvert memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri mereka, fantasi, mimpi, dan
persepsi yang bersifat individu. Orientasinya subjektif. Orang-orang ini akan menerima dengan selektif dunia luar. Karakter mereka cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial, lebih menyukai kegiatan dalam rumah. Karakter orang intuitif. Karakter orang dengan tipe ini lebih mengutamakan hal-hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat langsung dilihat oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan firasat. Karakter orang perasa. Tipe perasa lebih mengutamakan emosi daripada rasio. Namun bukan berarti mereka tidak menggunakan rasio. Hanya saja emosi dan perasaan lebih mendominasi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hangat, empati, dan simpati. Karakter orang penilai. Tipe karakter penilai adalah karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar, langsung memberikan penilaian terhadap orang lain, memiliki gaya hidup yang terencana dan teratur, terkesan kaku. Karakter manusia berdasarkan pola laku. Door atau pelaku, influencer atau pemberi pengaruh, dan konektor atau penghubung. Karakter manusia berdasarkan ekspresi. Dresser atau pengungkap, driver atau pendorong, analytical atau analitis. Karakter manusia berdasarkan gerak. Socializer atau pengembira, thinker atau pemikir, direktor atau pengarah. Karakter manusia berdasarkan sistem ekspresional. Visual atau penglihatan, auditory atau pendengaran, kinestik atau gerakan. Materi berikutnya menjelaskan tentang personal value, influence, ethical choice. Karakter integrasi moral. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. 9 pilar karakter berasalah dari nilai luhur universal yang dapat dijadikan pendidikan karakter. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap karakter ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran dan amanah bijaksana. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang ke-8, baik dan rendah hati. Yang ke-9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembuatan karakter. 1. Pendidikan. 2. Keluarga. 3. Lingkungan. Proses pembentukan karakter. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, pengulangan atau pembisaan. Yang kelima, pembudayaan. Yang keenam, internalisasi menjadi karakter. Integritas. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang tangguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Integritas adalah sebuah nilai yang menjadi dasar untuk menjamin kejujuran nilai-nilai lainnya. Tujuan integritas. Yang pertama, integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Yang kelima, integritas dapat melahirkan prestasi. Ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas. Yang pertama, selalu menepati janji. Yang kedua, taat asa atau tidak disiplin pelan. Yang ketiga, komitmen dipegang teguh dan bertanggung jawab. Yang keempat, satu kata, satu perbuatan. Yang kelima, jujur dan terbuka. Yang keenam, menghargai waktu. Yang ketujuh, menjaga prinsip dan nilai-nilai yang diyakini. Moral. Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989.2.592. Moral diartikan sebagai akhlak budi pekerti atau susila, adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan, tingkah laku yang baik. Moral dibagi menjadi 2, yaitu moral murni
dan moral terapan. Faktor yang mempengaruhi moralitas atau Santrok 2003 yaitu yang pertama modeling, yang kedua situasional, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat diri. Pembentukan nilai pribadi, MAW Brouwer berpendapat bahwa kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap seseorang. Tahap perkembangan kepribadian yang pertama masa bayi atau infansi, ditandai adanya kecenderungan terus. Yang kedua masa kanak-kanak awal atau early childhood, ditandai adanya kecenderungan autonomi Yang ketiga masa prasekolah atau preschool age, ditandai kecenderungan inisiatif atau guilty. Yang keempat masa sekolah school age, ditandai adanya kecenderungan industri superiority. Materi berikutnya menjelaskan tentang attitude can shape your life. Sikap mewakili kesiapan emosional seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap bukanlah sesuatu hal yang dimiliki seseorang ketika lahir, tetapi diperoleh dengan cara mempelajarinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mempelajari sikap baru atau mengubah sikap lama. Komponen sikap Abu Hamadi dalam Arifin 2015.227 yaitu yang pertama aspek kognitif berkaitan dengan gejala mengenai pikiran, yang kedua aspek afektif berwujud proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu. Yang ketiga aspek konatif berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya. Ciri-ciri sikap Gerungan 2019-163-164. Yang pertama, sikap tidak dibawa orang sejak lahir. Yang kedua, sikap dapat berubah-ubah. Yang ketiga, sikap tidak dapat berdiri sendiri. Yang keempat, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu. Yang kelima, sikap mempunyai segi motivasi dan segi perasaan. Ciri-ciri sikap Abu Hamadi 2019-164-165. Yang pertama yaitu sikap itu dipelajari. Yang kedua memiliki kestabilan. Yang ketiga personal societal signification. Yang keempat berisi kognisi dan afeksi. Yang kelima approach avoidance directionality. Fungsi sikap Kant dalam Azwar 2015.253. Yang pertama fungsi penyesuaian diri. Yang kedua fungsi pertahanan ego. Yang ketiga fungsi ekspresi nilai. Yang keempat fungsi pengetahuan. Pembentukan dan perubahan sikap menurut Sherif dalam Hudariyah 2003. Sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil belajar. Sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia berkenaan dengan objek tertentu, yaitu Kulsum dan Juhar 2016.222. Sikap dapat terbentuk atau berubah karena yang pertama adopsi, yang kedua diferensiasi, yang ketiga integrasi, yang keempat trauma. Berikutnya faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan sikap Azwar 2007-30-37 yaitu pengalaman pribadi. Yang kedua pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang ketiga pengaruh kebudayaan. Yang keempat media massa. Yang kelima lembaga pendidikan dan lembaga agama. Yang keenam pengaruh faktor emosional. Materi berikutnya menjelaskan tentang attitude can shape your life. Membantu
orang lain mengubah sikap mereka, mengubah sikap orang lain. 2. Teknik ampuh dapat membantu Anda menarik orang ke arah yang Anda inginkan. Yang pertama, ubah kondisi yang mendahului perilaku tersebut. Jika Anda ingin orang mengubah sikap Anda, seseorang, kenali perilaku yang mewakili sikap buruk tersebut dan ubah kondisi yang mendahului perilaku serta pertimbangkan situasi yang ada. Yang kedua, ubah konsep yang mengikuti perilaku tersebut. Cara lain untuk membantu orang lain mengubah sikap mereka adalah dengan mengubah apa yang terjadi setelah mereka menunjukkan perilaku yang Anda coba ubah. Bagaimana organisasi atau perusahaan meningkatkan sikap karyawan? Yang pertama, meningkatkan basic interpersonal skill. Keterampilan interpersonal adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Cara meningkatkan interpersonal skill pada diri kita yaitu yang pertama smile, yang kedua apresiatif, yang ketiga perhatian orang lain, yang keempat melatih mendengarkan secara aktif, yang kelima bawa kebersamaan, yang keenam tangani konflik, yang ketujuh berkomunikasi dengan jelas, yang ke-8 menghibur, yang ke-9 melihat dari sisi orang lain, yang ke-10 jangan mengeluh. Yang kedua, motivasi diri. Motivasi itu merupakan penyemangat yang bisa datang dari diri sendiri maupun orang lain. Kita meningkatkan motivasi diri. Yang pertama, melawan rasa takut dan ragu. Yang kedua, bergaul dengan orang yang memiliki motivasi diri. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Yang keempat, ingat kembali pada tujuan utama. Yang kelima, bermimpi. Yang keenam, lakukan sesuatu dengan senang hati. 3, keterbuka untuk berubah di era informasi. Tantangan terbesar bagi banyak pekerja adalah menyesuaikan diri dengan laju perubahan yang semakin cepat. Beberapa penolakan terhadap perubahan adalah normal. Hanya karena hal itu dapat mengubah rutinitas harian Anda. Namun, Anda akan dapat masalah jika memilih 3 sikap berikut. Yang pertama, keras kepala. Yang kedua, arogansi. Yang ketiga, tidak fleksibel. Yang keempat, team spirit. Cara membangun semangat tim. Yang pertama, tanamkan visi misi perusahaan pada anggota tim. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Yang ketiga, saling percaya. Yang keempat, lakukan komunikasi yang intensif dan efektif. Yang kelima, adakan kegiatan bersama. Yang keenam, saling menghargai kinerja anggota. Yang ketujuh, tingkatkan kompetensi anggota tim. 5. Kesadaran kesehatan. Biaya perawatan kesehatan yang terus meningkat adalah salah satu masalah paling serius yang dihadapi perusahaan saat ini. Banyak organisasi mempromosikan program kesehatan untuk semua karyawan dengan cara untuk menekan biaya. Program ini mencakup tips tentang makan sehat, latihan kebugaran fisik, dan praktik manajemen stres, serta bentuk bantuan lain yang berkontribusi pada gaya hidup sehat. Yang keenam, kejujuran. Cara menerapkan kejujuran pada karyawan. Yang pertama, berikan contoh. Yang kedua, berikan penghargaan. Yang ketiga, hukum seberat-beratnya pelaku kebohongan. Yang keempat, jangan memilih-milih. Yang kelima, terapkan keadilan. Sekian dari saya, Ananda Davanurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.